Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Akuntansi Blended Plus. Pada video ini kami akan menjelaskan analisis laporan keuangan horizontal, vertikal, dan rasio tahun 2021 sampai 2025 pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido. Video ini diajukan untuk memenuhi proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Pengantar 2. Nama saya Diana Maya Putri dengan NIM 2025-011024. Nama saya Rika Rozwa Melani dengan NIM 2025-011-027. Nama saya Nabela Tusofiani dengan NIM 2025-011028. Hasil perusahaan yang kami ambil yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran jamu. Selain jamu juga ada obat herbal, suplemen kesehatan, dan makanan minuman kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1940 di Yogyakarta. Perusahaan ini berkembang menjadi salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia yang berpusat di Semarang, Jawa Tengah. Sido Muncul resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 dengan kode saham yaitu Sido. Produk unggulannya antara lain yaitu tolak angin dan Kuku Bima Energy. Selain melayani pasar domestik, perusahaan juga mengekspor produknya ke berbagai negara. Dengan kinerja keuangan yang stabil dan laba yang konsisten, Sido Muncul menjadi objek yang menarik untuk dianalisa melalui analisa horizontal, vertikal, dan rasio, guna untuk menilai kondisi serta pengembangan kinerja keuangan. Selanjutnya kami akan melakukan analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal adalah metode membandingkan pos laporan keuangan antar periode, misalnya dari tahun ke tahun, untuk melihat perubahan dan trennya. Tujuannya untuk mengidentifikasi pertumbuhan atau penurunan tiap pos keuangan dan mengidentifikasi tren positif atau negatif kinerja perusahaan, serta mengevaluasi konsistensi pertumbuhan bisnis dari waktu ke waktu. Untuk analisis horizontal ini dilakukan pada SOFP, income statement, dan retained earnings. Sedangkan analisis vertikal adalah metode yang menyatakan setiap pos dalam laporan keuangan sebagai persentase dari angka dasar dalam satu periode, seperti total aset untuk SOFP dan total penjualan untuk income statement. Tujuannya untuk melihat proporsi atau komposisi tiap elemen terhadap keseluruhan, memudahkan perbandingannya antar perusahaan yang ukurannya beda, dan mengidentifikasi pos yang porsinya terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, ada sedikit perbedaan dari horizontal tadi. Untuk analisis vertikal ini hanya dilakukan pada SOFP dan income statement saja. Saya akan menjelaskan mengenai analisis horizontal pada Statement of Financial Position PT Sido Muncul tahun 2021 sampai 2025. Di dalam PPT ini terdapat data Excel yang mana Statement of Financial Position ini sudah saya analisis horizontal, dan pada bagian total aset itu menunjukkan tren menurun setelah tahun 2022. Nah, turunnya itu sebesar minus 9,5% dibandingkan dengan tahun dasarnya atau base year-nya itu 2021. Cash and cash equivalents juga terus menurun dari tahun ke tahun, mencapai minus 57,3% pada tahun 2025, yang mana hal ini menunjukkan berkurangnya likuiditas perusahaan. Trade receivable meningkat signifikan pada tahun 2025 yaitu 55,8%. Nah, menunjukkan bahwa aktivitas penjualan perusahaan tetap berjalan baik dan semakin banyak dilakukannya secara kredit. Inventories juga relatif stabil dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2022 19,3% dan berakhir pada 466,149 juta di 2025 atau mengalami kenaikan sekitar 2,5%. Property, plant, and equipment juga mengalami penurunan bertahap akibat penyusutan. Nah, sedangkan goodwill ini tetap tidak berubah sebesar 91,366 juta. Di mana total liabilities juga
tetap rendah dan cenderung menurun pada tahun 2025, yaitu minus 6,1%, menunjukkan rendahnya ketergantungan pada pendana eksternal, di mana perusahaan itu tidak terlalu bergantung pada pendanaan dari utang. Total equity juga masih menjadi sumber pendanaan utama, meskipun turun menjadi minus 10,1% pada tahun 2025 akibat penurunan retained earnings dan peningkatan treasury share karena melakukan pembelian saham kembali atau buyback. Jika dilihat dari hasil analisis yang sudah saya jelaskan tadi, pada tahun dasarnya yang mana 2025, kondisi keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini selama periode 2022 sampai 2025 ini masih tergolong cukup baik dan juga stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis horizontal pada income statement mulai dari tahun 2021 sampai 2025 dengan base year tahun 2021. Pada tahun 2022 ini, sales revenue itu menurun sebesar 155,457 juta atau minus 3,9%, yang mana juga net profitnya juga turun 156,184 juta atau minus 12,4%, dan penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasca pandemi, yang mana juga kenaikan general and administrative expense itu sebesar 31,4%, dan pada tahun 2023 revenue-nya kembali turun yaitu 455,050 juta atau minus 11,3%, dan net profitnya juga turun 310,250 juta minus 24,6%. Hal ini tuh disebabkan oleh peningkatan biaya pemasaran dan operasional yang mana menyebabkan profitabilitas itu mencapai titik terendah selama periode pengamatan dari 2021 sampai 2025. Nah, pada 2024 kinerja perusahaan itu mulai pulih dengan revenue-nya itu mencapai 3.919,084 juta atau minus 2,5% dari base year 2021, dan net profitnya juga mengalami penurunan minus 7,1%, tapi ini masih terbilang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya karena perbaikan ini juga didukung oleh efisiensi cost of goods sold sebesar minus 6,7% dan juga pengendalian biaya operasional atau operational cost. Dan pada tahun 2025 revenue ini meningkat menjadi 1,5% dibandingkan tahun 2021. Namun net profit itu masih lebih rendah 2,5%. Pertumbuhan penjualan itu belum sepenuhnya juga diikuti oleh peningkatan net income atau laba akibat kenaikan dari selling expense sebesar 9,8%, juga general administrative expense sebesar 36,2%. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis horizontal pada return earnings. Di dalam Excel berikut menunjukkan bahwa selama periode 2022 sampai 2025 return earnings itu fluktuasinya dipengaruhi oleh laba bersih atau net income dan juga kebijakan pembagian dividen perusahaan. Pada tahun 2022 saldo laba atau net income itu meningkat menjadi 2,9% dari base year atau 2021 karena laba bersihnya masih tinggi, itu mampu mengimbangi pembayaran dividen. Nah, pada tahun 2023 return earnings itu menurun menjadi minus 6,2% akibat dari turunnya net income dan tetap tingginya pembagian dividen. Pada tahun 2024 kinerja laba atau net income ini mulai membaik karena sehingga itu membantu untuk memperkuat ekuitas perusahaan, meskipun pertumbuhan saldo laba masih terbatas karena sebagian laba itu tetap dibagikan sebagai dividen. Pada tahun 2025 return earnings ini turun jadi minus 26,4% dibandingkan dengan tahun dasar atau base year-nya 2021, dan penurunan ini terjadi karena laba yang dihasilkan sebagian besar itu dialokasikan untuk dividen dan juga program atau pembelian kembali buyback saham
sehingga tambahan modal internal dari perusahaan ini masih menjadi lebih terbatas. Selanjutnya, analisis vertikal pada SFT. Untuk karena aset konsisten menjadi komponen yang terbesar, yaitu porsinya stabil di 53,12% sampai 55,93%. Tetapi secara nominal turun dari 2,24 triliun di 2021 ke 1,99 triliun di 2025. Penyebabnya ada dua, yaitu yang pertama pembayaran dividen besar yang menjadi kebijakan rutin menggerus kasnya, dan efisiensi manajemen piutang yang memperpendek periode penagihannya. Akibatnya yang terjadi buffer likuiditasnya menjadi melemah. Padahal kewajiban jangka pendeknya justru naik di 2025 sehingga tertekan likuiditas yang meningkat. Untuk PPE menjadi komponen yang terbesar kedua, yaitu proporsinya 38,24% sampai 41,28%. Nominalnya sebenarnya juga turun dari 1,59 triliun menjadi 1,52 triliun. Titik terendahnya yaitu di 2024. Penyebabnya adalah akumulasi penyusutan konsisten lebih besar daripada belanja modal yang baru. Akibatnya yang terjadi nilai buku aset tetap menyusut. Kalau tren ini tidak lagi diimbangi dengan reinvestasi, kapasitas produksi dan efisiensi operasional bisa terganggu. Untuk jangka panjang, untuk intangible asset porsinya lebih kecil, yaitu 4,76% sampai 6,92%. Nominalnya naik ke puncak 276 miliar di 2022 karena pengakuan goodwill atau merek dari akuisisi, lalu turun terus ke 175 miliar di 2025. Penyebab penurunnya adalah amortisasi rutin pada impairment goodwill dari uji penurunan nilai tahunannya. Selanjutnya bagian current liability. Untuk current liability awalnya turun dari 13,35% ke 10,44% di 2024. Tanda manajemen utang jangka pendek yang membaik. Tapi 2025 melonjak signifikan ke 13,98% atau 514,6 miliar, naik 25% dalam setahun. Penyebabnya adalah pembelian bahan baku naik seiring ekspansi produk dan ada reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo ke bagian lancar. Akibatnya, bersamaan dengan turunnya current asset, rasio likuiditas 2025 dapat tertekan lebih besar juga. Padanan current liability sangat kecil dan stabil di 0,86% sampai 1,34%, menandakan bahwa perusahaan tidak mengandalkan utang jangka panjang. Kenaikan tipis di 2025 yaitu ke 1,27%, kemungkinan dari liabilitas imbalan kerja atau pajak tangguhan. Total liability turun ke 11,47 di tahun 2024 sebagai sinyal struktur permodalan yang membaik, lalu naik lagi ke 15,25% di 2025 karena lonjakan current liability. Meskipun begitu, total liability masih di bawah 16%, jadi resiko gagal bayar tetap rendah. Selanjutnya, untuk share capital ordinary stabil di 2,15 triliun sejak 2022, tanpa right issue. Fluktuasi proporsinya di 52,72% sampai 55,31%, hanya karena total aset sebagai penyebutnya berubah. Treasury share muncul baru di 2025 sebesar 299 miliar. Penyebabnya karena perusahaan melakukan share buyback karena menilai harga saham di bawah nilai intrinsik atau sebagai alternatif pengembalian ke pemegang saham selain dividen. Akibatnya yang terjadi ekuitas berkurang secara nominal dan proporsi. Untuk return earning turun dari 1,32 triliun ke 1,23 triliun di 2023 karena dividen yang dibayar melebihi laba bersih, lalu sedikit pulih ke 1,27 triliun di 2025. Proporsinya naik ke 34,45% di 2025, tetapi ini karena total aset turun daripada saldo laba yang bertumbuh signifikan. Sedangkan untuk total equity tetap dominan, tertinggi 88,53% di 2024 dan terendah 84,75% di 2025. Penurunan 2025 murni dampak karena buyback. Dominasi ekuitas di atas 84% sepanjang periode menegaskan bahwa perusahaan beroperasi dengan leverage yang sangat rendah dan struktur permodalan yang cukup kokoh. Selanjutnya, analisis vertikal pada income statement. Sales revenue menjadi basis 100% setiap tahunnya. Secara nominal, penjualan turun dari 4,2 triliun di 2021 ke 3,87 di 2022 dan 3,57 triliun 2023, lalu pulih ke 3,92 triliun 2024 dan 4,8 triliun di 2025. Penyebab penurunannya di 2022 yaitu dipicu oleh normalisasi permintaan suplemen atau herbal pasca pandemi.
dikarenakan kesadaran kesehatan masyarakat melandai, ditambah segmen jamu herbal minus 2,23% dan makanan minuman minus 9,24%. 2023 memburuk karena daya beli lemah akibat harga beras naik 20% dan inflasi pangan, sehingga konsumen lebih selektif. Akibatnya seluruh lini profitabilitasnya ikut tertekan. Untuk kuartal 1 pada tahun 2024 ada pemulihan, yaitu penjualan tumbuh 16,1%, ditopang jamu herbal dan makanan minuman, dan setahun penuh 2024 mencapai 3,92 triliun. 2025 naik lagi 4% ke 4,8 triliun. Rekor tertinggi periode ini didukung oleh permintaan domestik yang stabil dan ekspor melonjak sebanyak 31%. Untuk COGS proporsinya naik dari 43,1% di 2021 ke 44,1% 2022. Penyebabnya adalah penjualan turun tapi beban pokok justru naik 4,54% ke 757 miliar kuartal 1 2022 karena rupiah melemah dan harga bahan baku serta kemasan yang berbasis USD naik. Akibatnya margin bruto menjadi tersqueeze. 2023 COGS turun tipis ke 43,4% karena penjualan dan biaya yang sama-sama turun juga. Perbaikan yang signifikan terjadi 2024 sampai 2025 ke 41,3% dan 42%. Penyebabnya efisiensi produksi dari pabrik Klepu Semarang dan manajemen rantai pasok herbal lewat PT Semarang Herbal Indoplant. Terbukti kuartal 1 2024 COGS hanya naik 0,99%, padahal pendapatan naik lebih dari 16%. Akibatnya gross profit margin membaik dari 55,9% di 2022 ke puncak 58,7% di 2024 dan stabil di 58% di 2025. Gross profit 2025 2,36 triliun menegaskan bahwa pricing power brand kuat seperti tolak angin mampu menjaga margin walau biaya naik. Untuk selling expense naik dari 13,8% ke 16% di 2023 sampai 2024, lalu turun 15% di 2025. Penyebab kenaikannya pada 2022 sampai 2024 adalah strategi yang agresif promosi dan distribusi lewat PT Muncul Mekar untuk memulihkan volumenya. Akibatnya beban naik di saat penjualan lemah. Hasilnya terlihat di 2025, yaitu penjualan naik 4% ditambah dengan ekspor bertambah 31%, tetapi proporsinya beban turun. Artinya investasi 2023 sampai 2024 mulai efisien. Untuk general and administration stabil di 5-6%, lonjakan ke 5,8% di 2022 terjadi karena ada beban tetap seperti remunerasi manajemen dan biaya kantor pusat yang tidak turun saat penjualannya jatuh. 2024 membaik ke 5,1%, 2025 naik lagi ke 5,7%. Masih terkendali, tidak ada pembengkakan yang struktural. Untuk finance income 0,7% sampai 1% naik ke 1% di 2024 karena saldo kas besar tanpa utang yang berbunga. Jadi kas menghasilkan bunga yang maksimal. Finance cost konsisten di 0,2%, yaitu sangat kecil karena saldo bebas utang yang berbunga. Ini merupakan keunggulan yang struktural juga. Ada other expense turun dari 0,5% ke 0,7% ke 0,04% di 2025 karena tidak ada penjualan aset yang tetap material. Ini positif karena konsepnya memang laba makin bergantung pada operasi inti. Sedangkan income tax expense stabil di 7,5% sampai 8,8%. Konsisten tarifnya itu 22%. Pada dari income turun dari 0,5% ke 0,7% ke 0,04% di 2025 karena tidak ada penjualan aset tetap yang material. Ini positif karena secara konsep laba makin bergantung pada operasi itu. Sedangkan untuk income tax expense stabil di 7,5% sampai 8,8%. Konsisten tarif dengan tarif 22%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa tidak ada insentif khusus atau baik-baik saja. Net income turun dari 48,9% di 2021 ke 44,9% di 2022, lalu anjlok ke 26,7% di 2023 dengan nilai 950,6 miliar. Penyebabnya kombinasi antara kontraksi penjualan dan lonjakan ada expense dari Nigeria yang tadi. Akibatnya APS turun dari 36,82 ke 31,69.
dan kepercayaan investor jangka pendek juga tertekan. Pemulihannya kuat di 2024 ke 29,9% atau 1,17 triliun naik 23,2%. Lalu 2025 naik lagi ke 1,23 triliun dengan EPS 40,97%. Pemulihannya kuat di 2024 ke 29,9% atau 1,17 triliun naik 23,2%. Lalu 2025 naik lagi ke 1,23 triliun dengan EPS 40,97. Stabilisasi net income di 30% pada tahun 2024-2025 mengkonfirmasi bahwa struktur profitabilitasnya pulih dan fundamental keuangannya solid untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Saya akan menjelaskan mengenai liquidity ratio. Yang pertama ada current ratio. Pada tahun 2021, current asset berada di angka Rp2.244.707 dan current liability-nya di angka Rp543.370 dan untuk rasio berada di angka 4,13. Kemudian di tahun 2022, current asset berada di angka Rp2.194.242 dan current liability-nya berada di angka Rp541.048 dan rasionya berada di angka 4,6. Kemudian di tahun 2023, current asset berada di angka Rp2.066.770 dan current liability-nya berada di angka Rp461.979 dan rasionya berada di angka 4,47. Kemudian di tahun 2024, current asset berada di angka Rp2.203.551 dan current liability-nya berada di angka Rp411.316 dan rasionya berada di angka 5,36. Kemudian di tahun 2025, current asset berada di angka Rp1.986.717 dan current liability-nya berada di angka Rp514.644 dan rasionya berada di angka 3,86. Selanjutnya adalah quick ratio. Pada tahun 2021, cash berada di angka Rp1.082.219 dan akun receivable-nya berada di angka Rp667.090 dan current liability-nya berada di angka Rp543.370 dan quick rasionya berada di angka 3,22. Kemudian pada tahun 2022, cash berada di angka Rp923.047 dan account receivable-nya berada di angka Rp688.704 dan current liability-nya berada di angka Rp541.048 dan quick rasionya berada di angka 2,98. Pada tahun 2023, cash berada di angka Rp830.128 dan account receivable-nya berada di angka Rp790.528 dan current liability-nya berada di angka Rp446.979 dan quick rasionya berada di angka 3,51. Kemudian tahun 2024, cash-nya berada di angka Rp855.569 dan account receivable-nya berada di angka
Rp873.299 dan current liability-nya berada di angka Rp411.316 dan quick ratio-nya berada di angka 4,20. Kemudian tahun 2025 cash-nya berada di angka Rp462.593. Kemudian account receivable-nya berada di angka Rp1.035.247 dan account receivable-nya berada di angka Rp514.644 dan quick ratio-nya berada di angka 2, kemudian adalah account receivable turnover. Pada tahun 2021, account receivable turnover bernilai 8,34 dan pada tahun 2022 net sales-nya yaitu Rp3.865.523 dan account receivable awalnya yaitu di angka Rp667.090 dan account receivable akhir di angka Rp688.704. Kemudian rata-rata account receivable-nya yaitu di angka Rp677.897 dan account receivable turnover-nya berada di angka 5,70. Kemudian di tahun 2023 net sales-nya berada di angka Rp3.565.930 dan account receivable awalnya berada di angka Rp688.704 dan account receivable akhirnya berada di angka Rp790.528. Kemudian rata-rata account receivable-nya berada di angka Rp739.616 dan account receivable turnover berada di angka 4,82. Kemudian tahun 2024 net sales berada di angka Rp3.919.084 dan account receivable awal berada di angka Rp790.528 dan account receivable akhir berada di angka Rp873.299 dan rata-rata account receivable berada di angka Rp831.914 dan account receivable turnover pada tahun 2025 net sales berada di angka Rp4.079.659 dan account receivable awal berada di angka Rp873.299 dan account receivable akhir berada di angka Rp1.035.247 dan rata-rata account receivable berada di angka Rp954.273 dan account receivable turnover berada di angka 4,28. Kemudian adalah inventory turnover. Pada tahun 2021, inventory turnover berada di angka 5,54. Kemudian tahun 2022, COGS berada di angka Rp1.702.910
dan inventory awal berada di angka Rp454.810 dan inventory akhir berada di angka Rp542.624 dan invoice rata-ratanya berada di angka Rp498.717 dan inventory turnover berada di angka 3,41. Kemudian pada tahun 2023 COGS berada di angka Rp1.547.235 dan inventory awal berada di angka Rp542.624 dan inventory akhir berada di angka Rp408.454 dan invoice rata-ratanya berada di angka Rp475.539 dan inventory akhir berada di angka 3,25. Kemudian tahun 2024 COGS berada di angka Rp1.618.095 dan inventory awal berada di angka Rp408.454 dan inventory akhir berada di angka Rp432.053 dan inventory rata-rata berada di angka Rp420.254 dan inventory turnover berada di angka 3,85. Kemudian tahun 2025 COGS berada di angka Rp1.714.566 dan inventory awal berada di angka Rp432.053 dan inventory akhir berada di angka Rp466.149 dan inventory rata-rata berada di angka Rp449.101. Kemudian inventory turnover berada di angka 3,82. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap penjualan, aset, dan ekuitas yang dimiliki. Tujuannya untuk menilai seberapa efisien perusahaan dapat mengubah pendapatan menjadi keuntungan dan menilai daya tariknya bagi investor. Semakin tinggi rasionya, semakin baik kinerja labanya juga bagi perusahaan. Rasio profitabilitas 2021 sampai 2025 menunjukkan kinerja yang cukup fluktuatif. Sempat melemah di tahun 2022 dan 2023, namun kemudian kembali pulih di tahun 2024 dan 2025. Untuk profit margin turun dari 31,36 di 2021 menjadi 28,58% di 2022 dan 26,66% di 2023. Penyebab utamanya adalah karena beban pokok penjualan naik lebih cepat dari harga jualnya. Juga ditambah biaya operasional, distribusi, dan administrasi yang meningkat karena ekspansi dan inflasi biaya yang terjadi. Akibatnya, setiap Rp100 penjualan menghasilkan laba bersih yang lebih kecil, sehingga efisiensi laba mulai tergerus. Mulai 2024, margin naik ke 29,88% dan 30,13% di 2025. Penyebab kenaikan ini adalah perusahaan yang berhasil melakukan efisiensi biaya, menegosiasi ulang harga bahan baku, dan juga berhasil untuk mengoptimalkan proses produksi yang terjadi. Akibatnya yaitu pertumbuhan laba bersih melampaui pertumbuhan penjualan yang terjadi. Sehingga daya menghasilkan keuntungan dari usaha inti kembali menguat dan tetap di atas 25% sepanjang periode. Untuk aset turnover sempat turun dari 1,02 di 2021 ke 0,95 di 2022
dan 0,89 di 2023. Penyebabnya adalah perusahaan menambah investasi besar pada aset tetap, aset biologis, dan aset pendukung lain. Sementara penjualan belum tembus secepat penambahan aset tersebut. Akibatnya yang terjadi, aset yang dimiliki belum sepenuhnya menghasilkan pendapatan yang maksimal. Jadi produktivitas asetnya menurun. Naik ke 1 di 2024 dan 1,07 di 2025 karena penjualan tumbuh lebih cepat seiring permintaan yang membaik dan aset yang sebelumnya ditanam mulai produktif juga. Perusahaan juga memperbaiki pengelolaan kapasitas dan utilitas aset. Akibatnya yang terjadi, setiap rupiah aset mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, menandakan efisiensi penggunaan aset membaik. Selanjutnya adalah return on asset atau ROA. Turun dari 32% ke 27%, lalu 24% di 2023 dikarenakan ROA sama dengan profit margin dengan asset turnover. Ketika dua komponen tersebut melemah secara bersamaan, maka kemampuan menghasilkan laba dari total aset secara keseluruhan otomatis menurun juga. Akibatnya yang terjadi, efektivitas pengelolaan aset untuk menciptakan laba juga melemah. Kemudian naik di 30% 2024 dan 32% di 2025 karena margin membaik akibat efisiensi biaya. Dan aset turnover juga naik karena pemanfaatan aset yang lebih optimal. Akibatnya perusahaan kembali mampu menghasilkan laba dari setiap 100 rupiah aset, sama seperti level-level awal pada awal periode. Ini menunjukkan bahwa efektivitas aset sudah pulih sepenuhnya. Sedangkan return on equity atau ROE turun dari 38% ke 32%, lalu 28% di 2023. Penyebabnya adalah laba bersih yang turun lebih cepat dibanding pertumbuhan ekuitasnya. Ekuitas naik karena akumulasi saldo laba ditahan dan penambahan modal, tapi laba belum mampu untuk mengimbanginya. Nah, akibatnya yang terjadi, imbal hasil atas investasi pemegang saham juga menurun, naik ke 34% di 2024 dan 37% di 2025 karena laba bersih tumbuh lebih cepat juga setelah margin dan efisiensi aset membaik. Sementara ekuitas tidak tumbuh secepat laba. Akibatnya yang terjadi, pengembalian bagi pemegang saham meningkat juga. ROE konsisten di atas 25% sepanjang periode. Jadi perusahaan SIDO terbukti sangat baik dalam menciptakan nilai bagi pemilik modalnya. Untuk earning per share atau EPS turun dari 42,28 ke 36,82, kemudian 31,69 di 2023. Penyebabnya sejalan dengan turunnya laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham akibat profitabilitas yang melemah. Akibatnya laba per lembar saham menyusut dan daya tarik ke investor pun menurun. Kemudian setelah itu naik ke 39,03 di 2024 dan 41,36 di 2025 dikarenakan laba bersih mulai kembali tumbuh dengan didorongnya oleh margin dan efisiensi aset yang membaik juga. Akibatnya yang terjadi, pemegang saham menerima keuntungan per lembar yang lebih besar, memberi sinyal positif bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan bagi pemilik modal sudah kembali pulih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solvency ratio. Solvency ratio itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh liabilities atau kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dengan aset atau equity yang dimiliki. Tujuannya itu untuk menilai stabilitas keuangan jangka panjang dan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang serta resiko kebangkrutannya. Semakin rendah utang dibanding aset atau equity, semakin sehat struktur modalnya. Nah, selama periode 2021 sampai 2025 ini sudah tersedia di Excel dan PPT berikut, yang mana menunjukkan perusahaan itu tingkat solvabilitasnya itu sangat baik dengan debt to asset ratio yang rendah, sekitar 11% sampai 15%. Yang mana hal ini juga menandakan sebagian besar aset itu dibiayai oleh modal sendiri dan resiko keuangannya itu relatif rendah. Selain itu, times interest earned yang sangat tinggi ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban bunga dari laba operasional atau dalam membayar interest expense
dari operational income. Nah, secara keseluruhan ini kondisi tersebut itu mencerminkan bahwa struktur permodalan perusahaan ini sehat, tidak ketergantungan terhadap utang yang rendah, serta kemampuan perusahaan yang baik dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.